Halo student, how are you today? Bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN di kelas 7 SMP. Dan topik kita hari ini adalah mengenai aspek dalam makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi disimak baik-baik materi ini dan nanti di akhir sesi kalian kerjakan tugas yang sudah Miss share-kan. Oke, check it out. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai aspek dalam makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ada berapa aspek itu, Miss? Nanti kita bahas ada 6 aspek ya. Nah, aspek yang pertama adalah aspek hukum. Nah, di dalam aspek hukum ini kita belajar bahwasanya proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bagi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial atau hukum penjajahan yang dibawa oleh Belanda dan diganti dengan hukum nasional, itu lahirnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi dari segi aspek hukum, bahwasanya proklamasi itu adalah keputusan politik tertinggi, gitu ya. Karena kalau tidak ada proklamasi, maka tidak adalah NKRI yang sekarang ini. Nah, yang kedua adalah aspek historis. Nah, di aspek historis ini proklamasi merupakan titik akhir sejarah, ya. Historis ini kan kita belajar sejarah di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Oke, ingat ya, nah histori itu adalah sejarah. Jadi ini adalah titik akhir sejarah di bumi Indonesia. Nah, bagian C, aspek sosiologis, yaitu proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Oke, next. Aspek kultural. Nah, di aspek kultural ini proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Itu ketika masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Oke ya. Yang kelima, aspek politik. Nah, di aspek politik ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oke, nah aspek keenam, aspek spiritual adalah proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Oke ya. Itu dia menurut aspek spiritual. Nah, jadi kita ulang sekali lagi, aspeknya ada 6. Yang pertama hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, politik, dan spiritual. Oke, next. Pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu di dalam sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Nah, berikutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu NKRI yang berkedaulatan rakyat dengan bersandar kepada Persatuan Indonesia. Dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu dia pengertian daerah ya. Nah, ada 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa. Apa sajakah itu? Yang pertama pemerintah Aceh, yang kedua daerah khusus ibu kota DKI Jakarta, yang ketiga daerah istimewa DI Yogyakarta, yang keempat provinsi Papua, yang kelima provinsi Papua Barat. Nah, terus sekarang kita bahas mengenai ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik menurut MPRI RI. Nah, apa 7 prinsipnya? Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisional. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil.
Ya, ada 7 prinsipnya. Oke, jadi sampai di sini materi kita. Kalian kerjakan tugas ini dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Thank you for your attention. See you in the next video. Bye-bye.